Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Firdausna Uya Putri, Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Saya dari offering E23. Di sini saya akan membuat video untuk tugas agama Islam saya tentang bagaimana kriteria ideal pendamping hidup. Yang pertama, kriteria ideal pendamping hidup remaja atau orang dewasa pastinya memilih pendamping hidup yang didasari pertimbangan tertentu ya. Umumnya kan orang-orang cenderung memilih pasangan hidupnya itu prioritas utamanya itu kekayaan, kedudukan, atau fisik, penampilan fisik rupawannya itu yang menjadi prioritas utama. Kebanyakan masyarakat juga itu memang wajar, sebab dari 3 hal itu dianggap mendatangkan kebahagiaan hidupnya di dunia dalam kutip dunia. Namun cara pandang materialistik ini dilarang oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsu, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu, dan kepada si perempuan juga diberikan barokah karenanya. Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana kriteria ideal pendamping hidup saya, menurut saya maksudnya, saya akan menjelaskan keuntungan pacaran. Karena kan kebanyakan orang memilih untuk pacaran terlebih dahulu daripada setelah menikah baru pacaran. Keuntungan pacaran yang pertama yaitu belajar mengenal karakter lawan jenis. Yang kedua, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar. Ya, pacar termasuk orang lain karena nggak ada ikatan darah sama sekali kan sama kita. Yang ketiga, mudah menemukan tempat menyampaikan keluhan, unek-unek atau curhat berbagai permasalahan yang dihadapi kepada pacar. Yang keempat, ada yang mentraktir makan, minum, pulsa, dan sebagainya. Yang kelima, antar jemput atau ojek gratis, sarana untuk menyalurkan hasrat atau nafsu seksual. Keuntungan pacaran yang saya sebutkan tadi itu tidak sepenuhnya berlaku pada sepasang pacar. Malah keuntungan bagi si pacar sangat mungkin menjadi kerugian bagi pacarnya. Contohnya pihak perempuan ya, tapi kerugian di pihak laki-laki. Sebagai kompensasinya, pihak laki-laki mungkin mencari nomor untuk keuntungannya. Terlepas dari itu, dalam perspektif Islam, keuntungan sebenarnya merupakan kerugian karena mengakibatkan dosa besar. Selanjutnya, kerugian pacaran. Pacaran kan dilakukan suka sama suka ya. Tapi aktivitas ini atau kegiatan pacaran ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif pada diri pelaku dan orang terdekatnya. Kerugian tersebut antara lain, yang pertama, mengurangi waktu untuk diri sendiri. Jadi kita quality time sama pacarnya terus, nggak pernah melakukan kegiatan sendiri. Kedua, mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya. Maksudnya mendorong orang lain itu kan kadang
orang pacaran kan tidak sepenuhnya bisa direstui orang tua. Jadi dia mengajak temannya atau memberi imbalan kepada temannya jika temannya bisa berbohong kepada orang tuanya, jika dia bermain dengan siapa, seperti itu ya. 3. Menghabiskan uang seperti untuk beli pulsa, bensin, makanan, jalan-jalan. Ya memang pacaran itu udah dosa menghabiskan uang. 4. Menghambat cita-cita. Karena waktu dan pikirannya kan banyak tercurahkan untuk pacarnya gitu ya. Sehingga kuliah jadi tidak tepat waktu, yang sekolah jadi tidak lulus-lulus. Pikirannya tentang pacar-pacar dan pacar. 5. Hati menjadi resah dan tidak tenang karena telah memperbanyak dosa. Ya, karena di Islam tidak diperbolehkan untuk berpacaran. 6. Memunculkan fitnah bila berdoa di dalam rumah bisa digerebek warga. Yang 7. Hilangnya keperawanan atau kepercakaan bila tidak mampu mengendalikan nafsu. Yang 8. Menimbulkan aib bagi keluarga bila sampai terjadi hamil di luar nikah. Ya karena yang dirugikan pastinya yang perempuan. Yang paling banyak merugi yaitu perempuan, karena itu tadi. 9. Menunda pernikahan karena keasikan berpacaran. 10. Menimbulkan efek sakit hati, bahkan bunuh diri apabila putus cinta. Yang 11. Terjadinya kekerasan dalam pacaran, baik fisik maupun psikis, toxic relationship. Yang 12. Menyebabkan konflik dengan orang tua bila hubungan tersebut tidak disetujui. Nah, yang saya sebutkan tadi kan udah berbohong pada orang tuanya, terus nggak direstui, pastinya kan malah melawan dosa. Udah pacaran udah dosa, terus ngelawan orang tua malah dosa berkali-kali lipat kan, demi memperjuangkan pacarnya yang belum tentu jadi suaminya, ya kan? Udah dosa ya kan. Yang saya sebutkan kan banyak kerugian pacaran ya, yang selalu setiap pelaku pacaran tergantung gaya pacaran mereka juga sih. Sejumlah kerugian hampir pasti dialami oleh pelaku pacaran. Pengeluaran bertambah, beternak dosa, mencelengi dosa, sakit hati karena cemburu, dan mengurangi waktu berkarya. Dari sudut pandangan ajaran Islam pun, aktivitas pacaran pranikah dengan beragam gayanya adalah haram, alias tidak bisa dibenarkan apapun bentuk gaya pacarannya, dalam kutip apapun bentuk gaya pacarannya. Bila dilakukan sebelum menikah, hukumnya tetap terlarang, kecuali bila pacaran pranikah tersebut tidak melanggar aturan agama terkait hubungan laki-laki dengan perempuan non-mahram. Pastinya kan kalau pacaran kan dosanya itu takutnya zina, berbuat zina. Jadi wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, setelah saya menjelaskan keuntungan pacaran, kerugian pacaran, saya akan menjelaskan apa sih kriteria ideal pendamping hidup saya. Yang pertama yaitu lijama'liyah, yaitu penampilan yang menarik. Pastinya kan kalau misalkan kita ta'aruf, ya nggak boleh berdua, harus ada orang ketiga kan. Pasti kan yang dilihat dari jauh ataupun tanpa sengaja melihat, pasti kan penampilannya. Jadi penampilannya yang menarik. Yang kedua yaitu linasabiha, keturunannya, ya siapapun itu, neneknya, ayahnya, kakeknya. Pasti kan kalau kita mau ingin mencari pasangan harus mana sih bapaknya, mana sih neneknya, pasti kan kita akan menanyakan keturunannya, karena dari segi keturunan itu kita tahu
kecerdasan dari gen genetiknya itu sendiri. Jadi siapa tahu keturunan kita memiliki peluang untuk mendapatkan gen cerdas dan berkualitas dari bapak tersebut. Yang ketiga, 5 liha. Harta tidak harus orang kaya, tapi kecerdasan intelektual untuk bekerja, berpikir, itu bisa saja cukup untuk menjadi orang kaya. Ya, makanya tidak harus tentang harta di dunia. Intinya mempunyai potensi untuk bekerja, tapi kalau misalkan kita syukur kita mendapatkan jodoh kita yang kaya raya terus di jalan Allah SWT, itu alhamdulillah sekali. Yang keempat, lidiniha, agamanya. Kenapa sih agama ditaruh di paling akhir? Karena Islam menganut, karena kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu agama ditaruh di akhir itu pastinya awet. Kan kalau penampilan saja nanti lama-kelamaan bakal tua kan, nggak bakal tetap, pasti bakal berubah itu, entah pun itu keriput ataupun apapun, nggak mungkin sama. Tapi kalau agama pastinya awet dan nggak bakal berubah. Nah yang saya inginkan itu kalau mencari suami yang memegang teguh agamanya. Karena apa? Kalau agamanya udah benar-benar kuat, pasti moralnya juga ikut-ikut bener gitu. Apapun belajarnya, ya di agama Islam mengajarkan kita untuk tidak malas, bermolarkan yang baik. Ini seperti itu. Atau apapun itu. Terus, dan menjadikan agama Islam sebagai panutan keluarga saya kelak. Maksudnya gimana sih? Ya mencari lelaki yang bisa menuntun saya, bisa membimbing saya ke jalan yang Allah ridhoi, yang bisa menjadikan kepala keluarga baik, harmonis, dan bahagia. Ya mungkin cukup sekian kriteria pendamping hidup saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir saya yaitu jadikan agama ketakwaan sebagai kriteria utama mencari suami ataupun istri melalui cara yang diridhoi Allah, agar kita meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih.